ya. Kalau ada yang 150, jadi nanti kamu cari ya di internet ya, rating dari rasio untuk CT itu berapa aja sih ya ada di pasaran. Kalau saya lebih mudahnya menghafalnya adalah 100, 200, 300, 400 itu pasti ada. Tapi kalau 100, 150 itu coba dicari lagi dulu lah ya. Gitu ya. Kalau 103,7 boleh nggak saya pakai 100? Mending jangan. Kalau bisa dinaikkan di atasnya. Tapi jangan terlalu jauh. Ya. Kalau di sini saya pakai 200. Kalau di pasaran ada 150, monggo silakan dipakai. Boleh. Gitu ya. Oke ya, paham ya untuk primary ya. Jadi primary seperti itu. Ini saya jelaskan satu, silahkan nanti semuanya sama ya teman-teman ya. Jadi untuk CT cuman diisi yang di bagian ratingnya saja. Ya, sisanya enggak usah. Oke ya. Sudah? Kalau sudah, kita masuk di OCR-nya. OCR di sini kita butuh yang namanya sisi output-nya ya. Output ini adalah, nah ini silakan kalian klik add ya. Kemudian relay elemen dipilih ini aja ya, device HPCB. Nah IDCB-nya silahkan dicocokkan dengan IDCB yang ada di atas atau di bawahnya tadi. Jangan sampai IDCB-nya keliru, gitu ya. Oke, dicek lagi tadi di sini ini ID-nya berapa? 6. Ya, berarti nanti silakan dipilih. Dipilih outputnya adalah IDCB-nya 6 ya. Ini ya. Nanti add ini IDCB-nya dipilih yang 6 ya. 6, kemudian action-nya adalah dia open. Jadi kalau ada gangguan, ID 6 itu yang akan diberikan sinyal oleh relay untuk supaya trip. Itu adalah open. Oke. Ini nanti kalau sudah diklik OK, nanti akan muncul seperti ini. Loh Bu, saya sudah ngisi OCR tapi kok relaynya nggak ada, SIP-nya kok nggak ada yang trip? Ya karena ini nggak gue isi deh. Biasanya kayak gitu. Jadi anak-anak biasanya kelupaan yang ngisi. Ini silahkan diisi, ya. Oke, yang kedua adalah bagian OCR. Jadi enaknya etap di atas 7,5 itu untuk setting relay seperti ini itu sudah include jadi satu ya, teman-teman ya. Nah nanti di sini silahkan dipilih library-nya. Kenapa kok kita butuh library di sini? Karena kita butuh manufaktur sama modelnya. Ya, kalian mau pakai jenis relay apapun itu terserah kalian. Karena di sini macam-macamnya banyak. Ada yang mereknya Hitachi, Mitsubishi, Schneider, Schlumberger, ya, Merlin, Gerin. Mungkin yang sering dipakai adalah Sepam 1000 sama Sepam 2000. Kalau yang di perusahaan itu sering banget pakai itu, gitu ya. Makanya kenapa saya di situ pilihnya Sepam. Terus jangan lupa dicek functionnya. Functionnya karena kita butuh overcurrent, jadi silahkan dipilih manufaktur atau merek dari relaynya yang ada functionnya overcurrent. Gitu ya. Kalau Sepam 1000, Sepam 2000 saya yakin pasti ada overcurrentnya. Karena itu yang sering dipakai di perusahaan, gitu ya. Jadi itu saya milih Merlin Gerin Sepam 1000. Nanti silakan diklik OK di situ, ya. Nah, kalau sudah diklik OK, ya, kita hanya butuh yang fasenya saja ya, tidak perlu ngisi yang ground ya, karena kita bukan relay hubung tanah. Jadi kita cuma butuh relay yang arus lebihnya saja, ya. Kemudian nanti kalau tidak salah biasanya ini harus dicentang dua, enable sama integrated curve. Kenapa kok harus di integrated curve? Karena nanti kita bikin kurvanya, ya. Kalau sudah overcurrent sama instannya kita klik. Jadi kalau yang di bawah trafo ini overcurrent sama instannya sebaiknya diklik ya. Kalau yang atas cukup overcurrent tidak apa-apa. Gitu. Jadi nanti biar waktunya bisa kita range-nya bisa lebih panjang. Gitu ya, berapapun waktunya. Kemudian saya pakai yang extremely inverse ya, extremely inverse tadi yang lebih ini ya, lebih tinggi tadi ya. Jadi bukan yang miring bawah. Kalau miring bawah tadi waktunya lebih sedikit. Kalau yang extremely yang agak tinggi tadi ya. Kalian buka di PPT-nya dulu. Pilih extremely inverse. Yang perlu diisi di sini adalah kita mulai bawah dulu ya. Delay-nya dulu. Delay di sini tentukannya bagaimana? Tentukannya adalah dimulai dari
peralatan yang paling bawah kita mulai dari 0,1 second. Ya, peralatan yang di atasnya bagaimana? Peralatan yang di atasnya bisa ditambahkan 0,2 sampai 0,4 second. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini 0,1 second, berarti yang di CB4 sini nanti adalah 0,1 ditambah 0,2, jadi 0,3. Boleh nggak 0,5? Boleh, karena dia range-nya adalah 0,2 sampai 0,4. Gitu ya. Oke. Jadi ini nanti silahkan diisi 0,1 ya. Oke ya. Kalau sudah nanti kita butuh di sini adalah relay ampere, primary ampere-nya di sini. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari ini. 1,05 FLA kurang dari arus pickup kurang dari 1,4 FLA. Ini adalah pickupnya di sini, tapi arusnya di sini. Jadi ini nanti akan dari sini ya, nanti diganti ya. Jadi nanti gantinya dari sini, tapi ini nanti sesuai dengan itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita lihat FLA motornya. Biasanya ada di nameplate. Nah ini ya, 100,9 ya. Berarti kamu hitung ya, 1,05 dikali 100,9 kurang dari I pickup kurang dari 1,4 kali 105,9. Bisa ngupai misal 105 ya, ngapain kita 100 lah ya. Nanti dihitung pakai kalkulator ya. 105 kurang dari 140 misalnya ya. Itu ya. Berarti nanti isi yang di sini nih ya, ini diganti sampai berapa? Di antaranya itu 100 sampai 140. Caranya gini. Nih ya, dinaikkan sampai misalnya 120. Nanti ininya akan mengikuti ya. Jadi gantinya dari sini ya. Oke ya, 120. Kalau sudah, diklik oke. Ya, teruskan sampai yang di atas ya. Sama prosesnya. Hanya nanti waktunya ya ditambahi berapa tadi? 0,2, 0,2 gitu ya, sampai ke atas. Kalau sudah, saya kecilkan dulu. Kalau sudah, ini di blok ya. Ini di blok teman-teman. Terus nanti di bagian ini startnya kalian klik create start view. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ya. Dia akan muncul seperti ini. Jadi ini kira-kira koordinasi relay proteksi yang dipakai ya.